Yang kedua adalah berbagai upaya-upaya yang dilakukan prosedur ini adalah upaya mengulur-ulur waktu dan menyalahgunakan praktik. Jadi gini, artinya kita lihat apapun itu haknya Mas Roy untuk melakukan praktik ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Sidang gugatan pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang gugatan pra-peradilan ketiganya ini, Roy Suryo menuntut ganti rugi senilai Rp206 juta pada pihak tergugat, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Roy Suryo memperkarakan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya yang menurutnya tidak sah usai putusan sidang pra-peradilan pertama. Namun yang menarik, Roy Suryo juga turut menyinggung para pendukung Jokowi yang turut mengirimkan bunga sebagai apresiasi pada Polda Metro Jaya sudah menangkap Roy Suryo. Salah satu nama yang disinggung ialah Ade Darmawan dari Pradi Bersatu yang sekaligus tim hukum Jokowi. Bagi Roy Suryo, karangan bunga yang dikirim ke Polda Metro Jaya atas penangkapan terhadap dirinya tidak hanya menyakiti perasaannya, namun juga tidak etis lantaran setelahnya pengkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap dirinya dinyatakan tidak sah oleh majelis hakim. Atas dasar itulah Roy Suryo menuntut ganti rugi atas penangkapan dan penahanan yang menurutnya telah merugikan dirinya baik material maupun non-material. Menanggapi tuntutan Roy Suryo, lantas apa kata Ade Darmawan? Gini, rehabilitasi, bukan rehabilitasi ya, ganti kerugian yang digugat di Rapid ini kan sebenarnya sudah saya anggap tidak memiliki dasar. Di mana tidak memiliki dasarnya? Yang pertama, status tersangkanya itu tetap tidak gugur, sah penetapan tersangka. Nah, kemudian yang dimenangkan sebagian adalah surat-surat yang terkait surat penangkapan, surat izin pengadilan, penggeledahan, ya, terus dan lain-lain. Artinya suratnya yang digugurkan oleh pihak pengadilan. Jadi kalau kita berbicara bahwa apakah gugatan yang dilayangkan yang Rapid ketiga ini relevan untuk bisa dikatakan bahwa ini adalah gugatan ganti kerugian? Jawabannya tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Yang pertama, status tersangka tidak gugur. Apa yang mau direhabilitasi? Apa yang mau ganti kerugian? Kalau dikatakan dia dilakukan penahanan, di mana ditahannya? Ya kan nggak ditahan, dibantar ke rumah sakit. Yang kedua adalah berbagai upaya-upaya yang dilakukan prosedur ini adalah upaya mengulur-ulur waktu dan menyalahgunakan Rapid. Jelas dalam pertimbangan hakim di Rapid yang kedua. Jadi artinya begini loh, kita ini kan sangat mengerti beracara. Jadi kalau kita berbicara bahwa bagaimana hukum acara itu di Rapid, tentunya semua pihak juga termasuk para advokat itu sangat mengerti bagaimana beracara di Rapid. Oke lah, katakanlah tidak dibatasi hak, oke. Tetapi kan secara etika tidak boleh secara parsial atau satu-satu. Harus dia, misalkan katakanlah gitu, saya keberatan penetapan pasal A. Itu dari mana?
pasalnya. Misalkan katakanlah dia adalah pasal black specialist. Itu nanti disatukan semua, harusnya disatukan semua. Atau katakanlah pasal kuhapnya semua, gitu loh. Jadi nggak satu pasal 32 besok 35 terus. Ini kan sudah menggunakan Prapit itu tidak sebagaimana mestinya. Ini adalah bahasa dari pertimbangan hakim. Sehingga saya rasa untuk Prapit yang ketiga ini, ya kita lihat sajalah. Saya tidak mau terlalu maju membahas terkait Prapit yang ketiga. Tetapi kalau ada dikatakan bahwa itu adalah penghinaan dan lain sebagainya, ini kan tersangka. Tersangka yang ditangkap ini kan sudah ditetapkan tersangka udah lama tapi nggak dilakukan penangkapan. Kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, masyarakat Indonesia yang melihat dan memiliki akal yang sehat tentunya mengapresiasi kepolisian dong. Di mana salahnya? Apa masalahnya? Kecuali dia adalah korban terus di penjara. Itu yang nggak cocok. Tetapi kalau seorang tersangka, kemudian ditangkap, kemudian ditahan, itu namanya doctrine of law. Ade Darmawan sendiri tidak mau pusing dengan pra-peradilan yang diajukan. Roy Suryo. Itu disampaikan saat menyinggung upaya Roy Suryo yang santer disebut-sebut akan kembali mengajukan pra-peradilan keempat. Dengan mengajukan kembali gugatan pra-peradilan, maka sidang pokok perkara utama terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang seyogjanya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus kembali ditunda. Bagi Ade Darmawan, usaha Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan hingga berjilid-jilid keluar dari substansi mencari kebenaran material terkait polemik ijazah Jokowi. Menurutnya, permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Jakarta Timur, bukan gugatan pra-peradilan yang lagi-lagi menurutnya hanya akal-akalan. Roy Suryo, untuk mengulur waktu dan menunda sidang pokok perkara utama yang sudah menunggu untuk disidangkan. Jadi gini, artinya kita lihat apapun itu haknya Mas Roy untuk melakukan Prapit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Terserah. Tetapi harapan saya adalah hakim harus segera mengeluarkan penetapan dan harus segera memberikan ketegasan terhadap apa yang dilakukan Roy Suryo saat ini. Karena kenapa? Sudah satu keluar, saya anggap sih warning ya bagi pihak Mas Roy ketika kemudian hakim mengatakan ada upaya, ini baru upaya menyalahgunakan Prapit. Ini baru upaya. Kalau sudah dilakukan lebih dari 2 kali atau ketiga kali, maka sudah bukan ada upaya itu. Ya, itu sudah jelas bahwa memang dengan sengaja mau menyalahgunakan Prapit. Artinya begini, ini untuk menghindari pokok perkara. Kalau mau pembuktian nanti di pengadilan yang sesungguhnya, bukan ranah Prapit yang waktunya pendek ya. Kalau mau panjang dan mau melihat bukti-bukti lebih komprehensif diperiksa, ya tentunya melalui sidang sidang pokok perkara gitu. Jadi inilah saya rasa itu semua saya rasa akal-akalan untuk mencari kambing putih, karena kambing hitam sudah nggak ada, jadi kambing putih pun jadi gitu. Artinya ya kita ikuti saja lah apakah ini bisa diakomodir atau tidak, ya kan? Ya saya rasa hakim ini jauh lebih berpengalaman lah dalam menghadapi hal-hal seperti ini, dan perlu diingat bahwa ya hakim itu pasti memutuskan sesuatu dengan dasar yang kuat, bukan asal-asalan, ya asal menggugat, asal memasukkan, bahkan parsial. Kan itu justru kelihatan ya niatan dari Roy Suryo.
Di sisi lain, Roy Suryo tetap memilih fokus pada sidang pra-peradilan yang diajukannya. Dalam sidang kemarin, Roy Suryo fokus menyoroti tuntutan ganti rugi dan tindakan para pendukung Jokowi yang mengirim karangan bunga ke Polda Metro Jaya untuk meriahkan penangkapan terhadap dirinya. Selain mempersoalkan kiriman karangan bunga untuk Polda Metro Jaya yang dipajang di pelataran sepanjang jalan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga menyinggung para pendukung Jokowi yang tidak memiliki legal standing namun turut ikut campur mengomentari kasus yang sedang dihadapinya saat ini. Bagi Roy Suryo, tindakan tersebut telah melanggar batas garis merah yang menurutnya hanya memperkeruh suasana dan bukan tidak mungkin akan diambil langkah hukum seperti yang sudah dilakukan sebelumnya yang melaporkan sejumlah nama para pendukung Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan yang tadi mungkin belum sempat diceritakan. Ya, jadi sesuai dengan rencana, alhamdulillah kami tadi juga menampilkan beberapa video. Beberapa video itu jelas-jelas betul ya, karena itu terkait dengan apa yang sudah kita tulis di dalam replik kemarin, bahwa ada hal-hal yang disangatkan, ada hal-hal yang kemudian dilakukan oleh para termul itu untuk menghina sehina-hinanya. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika mereka mengirimkan karangan-karangan bunga, dan tidak hanya karangan bunga ke Polda Metro Jaya dan ditaruh di Jalan Gatot Subroto. Ya, itu kan jelas-jelas menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh kegembiraan kami, ini loh ketambahan, padahal kan itulah mereka menari di atas kesalahan, ya. Kesalahan Polda Metro Jaya akhirnya, karena kan akhirnya itu terjadi dan karangan bunga itu, dan kemudian tidak hanya dikirimkan ke Polda Metro Jaya, tapi juga dikirimkan ke kampus Gajah Mada di Yogyakarta. Apa hubungannya? Dikirimkan juga ke kampus dan tadi teman-teman bisa lihat ya, siapa pengirim-pengirimnya, anonim semua. Meskipun ada yang kemudian mengaku itu dari TKI, mana tadi luar negeri, ada yang dari kelompok apa, memang ada. Itu dulu ketika kasus Ahok ya itu terjadi, beberapa pengusaha karangan bunga akhirnya apa? Akhirnya nangis ya, akhirnya mengeluh karena tidak dibayar. Ya, nah ini kalau ada yang membayar berarti ada bohirnya gitu loh. Jadi jelas betul tindakan mereka. Itu yang pertama di dalam video-video. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan, di dalam video tadi juga jelas bagaimana statement dari orang-orang yang tidak ada hubungannya secara langsung, tidak punya legal standing, yang namanya Peradi Bersatu, orang yang memaki-maki, ya Jaksa Agung dimaki-maki, Pak Dasko dimaki-maki, kemudian siapa aja pejabat-pejabat juga dimaki-maki. Apa mereka mau memaki-maki orang lain ya? Kemudian mereka itu mereka memprotes ya ketika terjadinya waktu itu mereka menyampaikan penangguhan. Padahal bukan penangguhan, memang tidak ditahan. Ya, memang dalam putusannya itu tidak ditahan oleh kejaksaan. Dan yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang tadi kita lakukan itulah semata-mata sudah menunjukkan pemahaman kita terhadap hukum. Pemahaman kita terhadap hukum di mana itu ada putusannya yang pada pra-peradilan yang pertama itu sudah jelas-jelas mereka melakukan penahanan, penangkapan dan penggeledahan tidak syah. Dan saya nggak perlu ulangi, tadi Pak Refli, Pak Gafur dan teman-teman yang lain sudah menyatakan bahwa ternyata Polda masih berusaha mengingkari dengan kata-kata di dalamnya yang itu kemudian masih harus dipertimbangkan, masih harus padahal itu jelas-jelas putusan dari pra-peradilan, putusannya sudah mengikat, putusannya sudah inkrah. Ya, apa yang bisa kita katakan pada mereka? Kalau mereka nggak bisa baca putusan, malu bro kalau mereka tuh nggak bisa baca putusannya. Itu sudah jelas inkrah gitu. Ya, malu. Udah wanti-wanti mau lihat kaos deh. Iya, malu itu ya. Sementara itu, tim hukum Roy Suryo mempunyai keyakinan tuntutannya mengenai ganti rugi akan dikabulkan majelis hakim. Menurutnya, penolakan pihak tergugat terkait tuntutan ganti rugi tidak relevan dan jauh dari materi hukum, terutama soal putusan hakim pada sidang pra-peradilan pertama yang secara tegas menyatakan penangkapan dan penahanan tidak sah dan batal demi hukum. Dan berikut pandangan hukum tim hukum Roy Suryo mengenai tuntutan ganti rugi. Senilai 206 juta pada sidang pra-peradilan kemarin saat menanggapi penolakan pihak tergugat dalam hal ini Polda Metro Jaya. Sidang yang ketiga, Senin nanti sidang keempat, kemudian kesimpulan hari Selasa, dan kemudian insya Allah nanti Kamis itu akan ada putusan. Mudah-mudahan putusan
kita tadi menganggap, ya saya pribadi dan juga mungkin teman-teman menganggap dua hal. Termohon itu masih tidak mau mengakui seolah-olah putusan pengadilan itu dianggapnya bukan sesuatu yang sah sebagai dasar untuk melakukan gugatan. Sehingga kalau masih mempermasalahkan sah tidaknya penahanan, penangkapan dan lain sebagainya, itu sudah tidak relevan lagi. Apalagi soal kewenangan dan lain sebagainya. Kewenangannya ada, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Nah, yang terakhir yang saya tadi mau tanya, sesungguhnya ini seperti mau ada penyesatan seolah-olah bahwa tindakan minta ganti kerugian itu hanya didasarkan pada undang-undang saja. Di situ kan dikatakan atau termasuk kesalahan dari penerapan hukum. Jadi dasarnya yang paling objektif adalah adanya putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan bahwa yang namanya penahanan, penangkapan dan sebelumnya penundaan itu tidak sah. Jadi kawan-kawan semua, untuk memberikan penghormatan kepada ahli yang sudah kami sampaikan ke sidang, sudah kami hadirkan. Memang kalau masalah ganti rugi itu kita mengacu kepada putusan Prapit 99, di mana dalam putusan sendiri semua juga mendengar ya bisa diajukan setelah putusan ini 14 hari. Nah, waktu ketuk palu putusan Prapit 99 itu Prapit pertama. Sekarang masuk Prapit ketiga. Nah, namun tadi kita semua juga dengar yang dipermasalahkan kesannya bahwa penangkapan, penahanan ya itu masih sah, gitu kan? Nah, kemudian tidak ada pembantaran, jadi kesannya lagi ada penolakan bahwa mereka itu dibantarkan selama sakit, padahal selama mereka sakit itu, maksudnya klien kami sakit itu tidak ada pembantaran, tetap dalam status penahanan. Jadi kalau status penahanan jangan dihitung hari, jangan hitung jam, hitungnya ya selama itu ya ditahan sesuai dengan surat perintah penahanan. Jadi jangan dipilah-pilah, cuma ditahannya hitung berapa, 1,5 jam, 3 jam, nggak begitu, ya kan? Surat perintah penahanan berlaku sampai dengan terakhir masuk penyerahan tahap kedua ke kejaksaan itu, dan diputuskan ternyata penangkapan, penahanan itu dinyatakan tidak sah oleh putusan Prapit 99, Prapit pertama dari kami. Ya semoga ini menjadi patokan, jangan lagi ngejelimet, jangan lagi berputar-putar gitu kan. Jangan lari lagi ke pasal 173, lari lagi ke masalah penahanan yang sah, penangkapan yang sah, tidak, udah diputuskan Prapit 99. Itu aja ngacunya ke situ. Ganti ruginya berapa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.